Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kemat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di sore hari ini saya pengen menyapa para sobat-sobat saya, teman-teman sedulur-sedulur saya yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di sore hari ini saya pengen membahas sebuah isu, sebuah topik yang tampaknya saat ini hangat ya. Apa ini betul-betul lagi viral ya, karena kemudian sampai juga saya muncul di beranda saya video-video konten yang berkaitan dengan hal yang lagi viral ini teman-teman gitu kan. Dan yang lagi viral mungkin teman-teman juga udah tahu adanya konflik ya dari internal daripada kalangan umat Islam yang saat ini memang lagi memanas ya. Ada sekelompok daripada umat Islam di Indonesia ini mengklaim memiliki nasab atau garis keturunan atau lineage kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian karena ada sebagian pihak dari umat Islam juga mempertanyakan daripada kebenaran lineage ataupun garis keturunan atau nasab tersebut. Ini kita balikin lagi kepada kita masing-masing ya teman-teman. Memang beberapa tahun belakangan ini memang sepertinya menyeruak ya, menonjol keluar di banyak di media sosial orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu yang mereka mengaklaim memiliki nasab ataupun garis keturunan kepada Nabi, langsung pada Nabi Muhammad SAW. Tapi tampaknya ada daripada mereka yang kemudian ya sepertinya juga melakukan dakwah ataupun ceramah-ceramah yang sifatnya keras dan menimbulkan friksi ataupun gesekan di antara masyarakat, tentu yang lebih memprihatinkan lagi antara sesama umat Islam ya gitu kan. Nah ini kemudian sepertinya bergerak terus menerus. Tokoh-tokoh ini juga kemudian sampai akhirnya terbentur ya dengan sebagian ataupun beberapa pihak dari kalangan umat Islam yang mempertanyakan nasab ataupun keaslian nasab, kebenaran daripada nasab ataupun garis keturunan yang menuju ke Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Islam teman-teman nggak diragukan lagi ya kecintaan kita, kehormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan pada anak keturunannya itu. Kalau memang benar-benar pada itu memang anak keturunan daripada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah SAW. Tapi kemudian kalau kita yang lihat di sini ini memang kita nggak ngerti ya, saya sendiri pun nggak ngerti teman-teman. Sampai kemudian sepertinya sangat berlebihan gitu kan. Kita tampak mereka membentuk, memanfaatkan daripada masyarakat kita yang memiliki sifat-sifat kemudian fanatisme terhadap sesuatu yang sangat besar, sifat-sifat fanatisme, kultus individu terhadap sesuatu yang sangat besar. Tampak ya sampai orang kemudian mencium kaki, kemudian dikatakan bahwasanya tokoh-tokoh tertentu tadi ya yang saya bilangin juga, sampai kemudian ada tisu yang kemudian untuk mengusap keringat daripada kelompok orang-orang mereka gitu kan. Tisunya kalau udah keringat tuh dibeli 200 juta pun nggak boleh gitu kan. Ini yang kemudian saya pikir ini udah sangat berlebihan, dan saya juga berpesan lah gitu pada saudara-saudara saya muslim, teman-teman sedulur-sedulur saya semua teman-teman, udah jangan, sepertinya kalau yang udah seperti itu nggak perlu kita ikutin ya teman-teman gitu kan. Kita ini udah merdeka udah lama gitu kan, janganlah kita balik lagi ke masa feodal, kita cium-cium, kita sepertinya hormat boleh, tapi kalau sudah berlebihan itu ujung-ujungnya kita timbulnya kultus individu, fanatisme yang berlebihan. Dan ada bahayanya kemudian kalau kita kemudian fanatis berlebihan terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu, timbul kemudian kultus individu. Kalau memang yang kemudian diajarkan itu tentang kebaikan, kedamaian, tapi kalau kemudian yang didoktrinkan kepada kita kemudian bisa didoktrin ya sama mereka. Doktrinnya kemudian kebencian, permusuhan, segala macam, ini tentunya yang rugi kita sendiri teman-teman. Kita punya jati diri, kita orang Indonesia, kita punya jati diri. Kita memang orang yang dengan budaya ketimuran, lemah lembut. Kalau ya
Janganlah kemudian kita terpengaruh oleh orang-orang tertentu yang memang kemudian arahnya adalah mendoktrin kita, brainwash nanti kesananya gitu kan. Karena memang gak seperti itu kalau menurut saya, hemat saya gitu. Dan sekarang memang ketemu mereka dengan via-via yang memang setara ya lawannya, yang kemudian mereka juga punya dalil-dalil mempertanyakan nasab, mempertanyakan garis keturunan dengan nggak melepas kalau memang betul-betul keturunan daripada langsung keturunan, ada garis keturunan menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita semua umat Islam akan selalu mendoakan, selalu menyayangi, menghormati. Tapi ini untuk klarifikasi, memang saat ini juga desakan itu sangat kuat ya gitu kan, dan ada yang kita lihat, nanti kita pantau terus kan. Desakan itu sangat kuat untuk menunjukkan siapa sih sebetulnya yang sebetulnya nggak masalah gitu, klarifikasi itu dibutuhkan gitu kan, bukan untuk apa-apa gitu kan. Tapi yang jelas lagi-lagi saya berpesan bahwa saya ketika terjadi hal-hal seperti ini, sebetulnya kalau masalah seperti ini kita balikin lagi kepada Al-Quranul Karim ataupun Al-Hadis. Sebetulnya di Al-Quranul Karim sendiri sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitakan gitu kan tentang kemuliaan seseorang gitu kan. Kemuliaan seseorang itu bukan berdasarkan nasab keturunan gitu kan, tapi karena ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang diabadikan, difirmankan Allah di surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum su'uba wa khoba lita'aruf. Inna a'ramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya sebagai berikut. Ya ayuhan nasu, ya wahai para manusia, ini secara umum ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wal unsa. Sungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa khobba. Kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ila kecuali li ta'aruf, untuk kemudian kalian saling mengenal. Nah, saling ila li ta'aruf ini sebenarnya maknanya luas, saling mengenalnya, karena diikutin kemudian ayat selanjutnya. Inna a'ramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling besar takwanya. Jadi kita lihat di sini saling mengenal, saling mengetahui, saling kenal. Tapi kemudian di sini kalau kemudian ada ayat selanjutnya mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling besar takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya li ta'arufnya di sini adalah mengesampingkan, nggak perlu kita membangga-banggakan, menyombongkan nasab keturunan kita, karena sesungguhnya keturunan siapapun kita gitu kan, dari garis keturunan yang manapun gitu kan, sesungguhnya manusia yang paling mulia. Inna a'ramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling besar takwanya. Jadi mau keturunan siapapun gitu kan, mau keturunan orang Jawa, mau keturunan orang Afrika, mau keturunannya orang Arab, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba yang paling taat, yang paling besar takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan. Nah, itu teman-teman. Yang di sini kemudian kan diolah gitu kan. Kalau memang kehormatan kita, hormat kita, doa kita kepada keluarga, anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW itu memang kita wajib ya mendoakan mereka, seperti ketika di at-tahiyat ya gitu kan, ketika semua muslim mendoakan itu. Tapi kalau kemudian ada saya bilang oknum pihak-pihak tertentu, kita nggak tahu, makanya yang memanfaatkan sepertinya itu kan, sampai waduh kata saya ini tisu katanya kalau udah kena keringetnya keturunan kelompok mereka itu harga 200 juta pun nggak ada. Muka-muka gak ada ya yang kemudian membeli 200 juta itunya. Nah ini saya kalau memang kemudian dimanfaatkan kan gitu kan, kita betul-betul dimanfaatkan, segala sesuatunya doktrinnya ketara. Sekarang itu segala sesuatu jejak digitalnya bisa kita lihat di internet, di YouTube segala macam, udah nggak bisa dibohongin lagi lah gitu kan. Saya berpikir memohon kepada teman-teman sedulur-sedulur saya untuk
walaupun kita beriman, kita taat pada ajaran agama kita, tapi tetap kita menggunakan logika, akal pikiran kita yang sehat, open mind, selalu terbuka atas apa-apa yang diutarakan oleh saudara-saudara kita. Itu memang benar yang diutarakan, kita terima gitu kan. Saya selalu berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta juga kepada belajar tentang hal-hal yang bersifat religius. Tapi ketika hal tersebut kemudian berlebih-lebihan gitu kan, dan menjurusnya juga sesuatu yang menurut saya udah nggak masuk nalar lagi, jangan diikuti teman-teman. Karena mereka sesungguhnya juga butuh orang-orang untuk kemudian yang mengikuti mereka gitu kan. Orang-orang yang kemudian menjadi pengikut mereka gitu kan. Jadi nggak perlu kita ini lagi, karena udah jelas dikatakan tadi bahwasanya sebetulnya kita diciptakan Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Untuk saling mengenalnya ada catatannya dengan tidak. Kalau karena memang kemudian ayatnya akan disambung itu kan. Sungguhnya yang paling mulia itu di sisi Allah adalah hamba yang besar takwanya di situ. Ini peringatan bahwasanya kita saling mengenalnya, nggak perlu kita menyombongkan, bangga-banggakan nasab garis keturunan kita itu kan. Karena baliknya lagi tadi ke Nabi Adam dan Hawa, itu Siti Hawa gitu kan. Itu teman-teman. Jadi memang saat ini banyak sekali ya hal-hal gitu yang sepertinya mungkin kesininya membentuk polarisasi antar umat Islam. Polarisasi ini sebagian sana sini. Senang nggak senang hal itu terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. Kita tunggu teman-teman gitu kan, kearifan dari salah satu pihak. Kalau satu pihak yang lain itu menantang untuk klarifikasi garis tentang nasab, kebenaran nasab dan garis keturunannya, saya berpikir juga pihak yang lain juga secara legowo juga mau menanggapinya ya teman-teman, sehingga kita ini umat Islam, orang yang awam gini kan ngerti nanti kan gitu kan, ngerti gitu kan. Karena memang ini kan memang terus ya gitu kan, jangan sampai kemudian umat Islam di negara kita ini terpolarisasi gitu kan. Yang jelas tetap kita teman-teman janganlah terpengaruh oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang sepertinya mereka mengeklaim nasab ataupun garis keturunan tertentu, yang tentunya sepertinya mereka memanfaatkan hal tersebut untuk mempengaruhi, untuk mencari pengikut gitu kan, yang ujung-ujungnya timbulnya adalah fanatisme, timbulnya adalah kultus individu. Nah ini yang paling berbahaya ini, karena ketika orang kemudian timbul kultus individu, apapun yang disampaikan dogma ataupun hal-hal oleh orang yang kemudian dikultuskan oleh pengikutnya tersebut, ya otomatis kadang nggak dicerna secara logika nalar yang sehat, pastinya diikuti gitu kan. Oleh karena itu teman-teman, saya selalu mengingatkan teman-teman agar tetap bijaksana dalam menanggapi problematika masalah-masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Oke, itu teman-teman. Kalau ada kemudian analisa-analisa saya yang kurang pas, silahkan teman-teman komen di bawah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.